Dalam konten sebelumnya, tentang rekayasa sosial, pokok pembahasan pada materi perkuliahan pengantar antropologi, sepintas telah disinggung mengenai fakta dan realita. Bumi diperkirakan berusia sekitar 4,54 miliar tahun dengan rentang kesalahan sekitar 50 juta tahun. Usia ini dihitung menggunakan metode penanggalan radiometrik pada batuan dan meteorit. Sebagai perbandingan, galaksi Bima Sakti berusia sekitar 11-13 miliar tahun dan alam semesta berusia sekitar 13,8 miliar tahun. Bumi mulai terbentuk lebih dari 4,6 miliar tahun yang lalu dari awan gas yang sama, lebih banyak hidrogen dan helium dan debu antar bintang yang membentuk matahari kita, sisa tata surya, dan bahkan galaksi kita. Para peneliti mengungkapkan, bumi purba terbentuk dari bahan panas dan kering. Mereka memeriksa magma yang mengalir ke atas dari dalam interior planet. Uap air yang terkumpul di atmosfer dalam waktu jutaan tahun akhirnya dijatuhkan sebagai hujan untuk pertama kalinya di bumi dengan intensitas yang tinggi dan waktu yang lama. Air hujan tersebut akhirnya mengisi kekungan di muka bumi dan membentuk perairan laut dan samudra. Penelitian menunjukkan bahwa penambahan bahan volatil yang penting bagi kehidupan, termasuk air, hanya terjadi selama 15% terakhir dari pembentukan bumi. Keterkaitan antropologi dengan studi tentang bumi diawali dari ilmu geologi dan keterkaitan itu tampak seperti evolusi manusia, artefak dan fosil, ekologi, dan keragaman manusia. Di bagian kedua ini kita akan membahas rekayasa sosial untuk pengertian pertama, yaitu penyesuaian. Dan rekayasa sosial ada dua pengertian selain dari penyesuaian, yaitu manipulasi. Dan kita akan membahas mengenai penyesuaian sehubungan dengan rekayasa sosial. Oke, di sini kita akan membicarakan rekayasa sosial. Jadi secara umum rekayasa sosial itu dipahami, yang pertama itu suatu bentuk manipulasi atau proses manipulasi. Dan yang kedua merupakan proses penyesuaian. Dan kedua bagian ini nanti kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari proses penyesuaian sebagai salah satu pengertian dari rekayasa sosial. Nah, berkaitan dengan rekayasa sosial untuk pengertian pertama, proses penyesuaian. Maka proses penyesuaian yang dilakukan itu dapat secara instan dan dilakukan secara manual. Jika proses penyesuaian dilakukan secara instan, maka
otomatis peneliti dia menggunakan teknologi-teknologi pendukung, misalnya sensor lidar untuk mengidentifikasi wilayah tertentu dan atau menggunakan teknologi kecerdasan buatan dengan maksud yang sama. Misalnya melakukan identifikasi wilayah tertentu. Ada juga peneliti menggunakan zat-zat tertentu, zat-zat kimia, misalnya berkaitan dengan karbon. Nah, kemudian kita lanjut proses penyelesaian secara manual. Kita dapat melakukan dengan cara mengamati petunjuk-petunjuk yang dimunculkan dari suatu wilayah atau ekosistem tertentu. Contoh misalnya tadi kemarin maksudnya kita ke Gua Pamona dan saya perlihatkan mana tumbuh-tumbuhan atau jenis pepohonan yang memang itu hanya tumbuh di hutan. Nah, ini salah satu cara yang dilakukan secara manual. Jadi, kita bisa tahu ada banyak petunjuk yang dimunculkan dari suatu wilayah atau ekosistem tertentu untuk mengatakan bahwa ini loh sebenarnya ekosistem yang sebelum yang kita lihat saat ini, misalnya gua. Jadi Gua Pamona contohnya itu bukan hanya sekedar Gua Pamona, tetapi ada hal tertentu di balik erat kaitannya ya. Maksudnya ada hal tertentu yang menarik di balik pembentukan Danau Poso. Misalnya ternyata setelah kita melakukan identifikasi, Gua Pamona merupakan gunung purba yang memiliki ekosistem hutan, atau singkat katanya dia memiliki hutan, ya hutan purba. Dan yang kita lakukan kemarin itu hanya sebagian pendekatan, sebagian cara, dan ini menunjuk pada bidang pekerjaan antropologi forensik. Kalau teman-teman mahasiswa masih bingung, jadi saya berikan contoh yang simpel bagaimana rekayasa sosial itu untuk pengertian penyesuaian. Sebagai contoh ini kopi dan berikutnya ini kopi. Nah, dapat dikatakan bahwa ini merupakan realita pertama dan ini merupakan realita kedua. Rekayasa sosial kemudian mengemas itu dan memproduksi realita sehingga kita memahami dua realita. Satu kopi kapal api seperti ini dan satu kopi gula aren. Dan realita yang sebenarnya hanya kopi, tetapi kemudian rekayasa sosial dengan pendekatan penyelesaian mengubah realita itu, memecah realita itu menjadi dua bagian. Nah, inilah yang menarik berkaitan dengan rekayasa sosial, atau ya seperti ini bahasa yang mudah bagaimana kita memahami ekosistem Gua Pamona yang sebenarnya. Apakah itu murni gua ataukah gunung purba seperti yang telah saya sampaikan dengan bukti-bukti otentik yang memang mengarahkan Gua Pamona itu merupakan gunung purba yang memiliki hutan, atau hanya sekedar gua. Tapi setidaknya teman-teman bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa ini Pak, Bapak keliru. Gua Pamona itu murni, pure adalah gua, bukan gunung purba yang memiliki hutan.